Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan semuanya sehat, walafiat. Saya tetap selalu mengingatkan dari forum ini, dari mimbar ini, dari acara ini, di luar COVID-19 masih ada, masih menjadi ancaman, dan kitalah yang menjadi dokter pribadi kita, menjaga kesehatan kita. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Kata Presiden Jokowi, 95% pencegahan COVID itu dilakukan dengan masker. Jadi masker itu penyelamat 95%. Jadi jangan lupa masker kemana-mana. Ya. Kemudian ya menghindari kerumunan yang tidak perlu, dan selalu menjaga kesehatan, olahraga. Dan baik pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada acara 1 jam bersama Ridha Karamsi dalam acara Highway, bincang-bincang santai tentang apa saja, terutama masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, dan sesekali kita ngomong soal politik. Nah, minggu ini kita kembali ke dunia pendidikan, dunia akademis, dunia masa depan. Sebetulnya kalau kita bicara tentang masa depan, kita harus bicara tentang perguruan tinggi, tentang akademi, dan kita beruntung karena punya satu akademi yang luar biasa, maju dalam waktu cepat, walaupun provinsi ini baru 17 tahun. Umrah bersama Maritim Raja Ali Haji. Nah, kita banyak perguruan lain yang di luar masih ada. Kepulauan Riau pada terakhir ini kan maju dengan perguruan tinggi, tapi tetaplah harapan masyarakat Kepulauan ini tumpukan kepada umrah, karena umrah ini membawa misi besar, misi menjadikan Kepulauan Riau sebagai sebuah negeri maritim. Nah, ini kita undang minggu ini tamu kita nih, ini calon profesor ini. Umurnya baru 38 tahun, masih muda. Saya bilang nih kalau jadi profesor 40 hebat, saya bilang. dan profesor juga di umrahnya sini, jadi belajar di sini. Jadi kalau jadi ini nanti udah orang yang keberapa ya? Pertama yang Pak Agung ya. Pak Agung. Nah, ini udah lain-lain. Nah, ini berarti walaupun belum 20 tahun umrah ini, tapi sudah bisa menghasilkan beberapa guru besar, dan ini sebuah prestasi yang luar biasa, dan kebanyakan ilmu maritim. Ya. Baik Pak, para pemirsa, inilah Pak Hengki Irawan. Hengki Irawan dan asisten profesor, nanti satu lagi tahap lagi dia ASOX, nanti satu itu langsung profesor. Tinggal lagi setahun 2 tahun lagi sudah akan sampai sana. Baik. Mudah-mudahan. Kita mengundang Pak Hengki ini karena kita dengar kabar Pak Hengki ini merupakan salah seorang dosen yang menerap sebuah sistem belajar modern yang menggunakan, dan ini bahagian daripada hikmahnya pandemi ini, sehingga ditemukan teknologi bagaimana belajar bisa dari rumah menggunakan sistem QR. Saya nggak tahu persis, nanti Pak Hengki ceritalah ya, bagaimana apa makhluk itu Bang, itu bagaimana mudah, bagaimana bagusnya, bagaimana itu menolong para mahasiswa menemukan cara belajar yang lebih hebat. Nah, ini Pak Hengki Irawan ini adalah salah satu dosen, salah satu pimpinan di lembaga supporting di Umrah, banyak tahu tentang dunia pendidikan ini. Kita tanyanya dia bagaimana dia di sana, dan tapi yang paling pertama dulu bagaimana awal kisahnya Pak Hengki ini menjadi seorang dosen, bagaimana perjalanan karirnya sebagai dosen, dari mana mulai sekolahnya, mengapa, kemudian bagaimana terdampar dengan umrah ini. Saya dengar Pak Hengki ini berakhir dan misalkan di Pekanbaru, ya, sampai ke umrah itu bagaimana? Tentu ada prosesnya, dari mana dulu. Ya, silakan, ada punya waktu 20 menit, silakan ngomong, silakan. Ya. Baik, sedikit cerita nih. Saya ngambil bidang dulu tuh kuliah S1-nya tuh perikanan, budidaya. Tapi memang sudah siap, artinya malah cocok sama Riau, sama Kepulauan Riau lah. Ya. Jadi kuliah di mana itu? Di Unri, Pak. Unri. Ya, kuliah di jurusan budidaya S1-nya di Unri, selesai 3 tahun 8 bulan, lalu saya berpikir mau kerja atau mau sekolah. Saya pilih waktu itu kerja dulu di tambak. Tapi saya telepon ayah saya tanya ada tawaran sekolah, pilih kerja atau sekolah. Ayah saya bilang sekolah lah, jadi saya pilih sekolah. Saya sekolah, ambil beasiswa,
double degree. Orang bilang susah karena kuliahnya harus ngebut. Kalau saya coba saja 2,5 tahun, alhamdulillah S2 saya selesai di Brawijaya sama di Thailand. 2,5 tahun dapat 2 gelar di satu tempat, di 2 kampus, di 2 kampus di 2 negara, Pak. Di 2 negara, 2 kampus, dan waktu 2,5 tahun. 2,5 tahun. Di ilmunya sama. Ilmunya sama. Di Brawijaya Surabaya itu maritim juga. Jadi di Brawijaya itu tentang bioteknologi. Bioteknologi. Nah, dan di Thailandnya tentang aquatic science, sebenarnya bioteknologi juga. Ya, tapi maritim juga. Maritim juga, Pak. Karena termasuk dalam pengembangan teknik bank sperma untuk ikan, di mana kedepannya orang jual beli ikan itu tak kirim-kirim induk lagi, tapi kirim spermanya aja. Kirim-kirim aja. Suntik aja ya. Suntik aja. Jadi seperti itu. Suntik sperma kerapu. Betul, Pak. Jadi jangan bawa lagi induknya, dia mati tengah jalan gitu kan. Makin lama makin habis kan. Jadi pendek cerita itulah, waktu saya di Thailand tuh udah mau selesai, dapat kabar dari pujian hati saya nih, ya anak Natuna kan, dia kabari di umrah di Tanjung Pinang ada kampus maritim baru buka katanya kan. 2007 itu, Pak. 2007 ya. Tertarik tak mencoba? Waktu saya masih kuliah kan. Saya pikir-pikir kalau lulus boleh juga nih, karena waktu itu ada rencana kan Undri akan menarik semua mahasiswa-mahasiswanya yang sekolah kemarin, karena kan rekomendasinya dari Undri. Nah, ternyata sampai saat itu juga Undri belum ada menariknya, dan saya juga tertarik tentang laut, maritim, karena kami juga dapat wawasannya itu dulunya waktu kuliah, dan ke depan memang itu yang akan ditonjolkan di dunia internasional juga. Alhamdulillah rezeki saya 2009 masuk di umrah. Itu selesai dari Thailand sama Brawijaya langsung. Jadi masuk ke sini udah S2 lah ya. Udah S2, Pak. Umrah, dan tidak kaget masuk umrah sebuah kampus baru, semua serba terbatas waktu itu. Nah, iya, memang bagaimanapun teman-teman semua kaget, apalagi kami yang sudah terbiasa dengan fasilitas, kuliah dan sebagainya, datang terkejut tengok gedungnya, wah, begini kampusnya. Tapi ada satu yang menarik, potensinya berarti sangat besar untuk dikembangkan. Ini dalam hati saya dan teman-teman tuh, umrah ini harta karun. Berarti tergantung cara pandang kita. Kalau dia kertas putih, kita mau lukis apa di sana. Masa depan yang masih terpendam, betul sekali, Pak. Dan teman-teman saya di tempat lain bilang, kamu enak di kampus yang masih putih itu. Banyak yang bisa kamu bentuk katanya. Kalau tempat lain sistem sudah jadi, sudah berjalan. Sudah jalan, sudah ada koridor-koridor tertentu, sudah nggak bikin inovasi, sudah nggak sulit. Ini kalau kampus masih putih ya, betul, masih belum ditukangi, itu kreativitas sebagai seorang lulusan muda itu bisa. Betul, Pak. Jadi ngajar apa waktu utama ditaruh di umrah nih? Ya, jadi waktu di umrah saya masuk di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, ya, terutama mengajar dalam bidang saya sendiri, bioteknologi, budaya ikan, ngajarin anak-anak cara menternakkan ikan, cara mengolah sumber daya laut. Nah, sampailah sekarang saya masih menekuni bidang itu. Itu di waktu Anda menemukan di bioteknologi budaya laut itu, Anda menemukan ikan-ikan yang spesial, nggak? Sesuatu ikan masa depan Kepulauan Riau ini, lautan Kepulauan Riau, Anda menemukannya. Ini ada Napoleon, ada kerapu, ada jerung dan lain-lain. Seperti Anda menemukan nggak? Iya, Pak, banyak yang kami temukan, dan di luar ikan lebih banyak lagi, karena saya juga meneliti aneka ragam hayatinya di pesisir kita aja. Bukan hanya ikan saja ya, karangnya, rumput lautnya, macam-macam. Bahkan ya, saya pernah dengar dari Pak Agung, mungkin ada unsur farmasi atau unsur pengobatan dari dasar laut yang belum pernah. Dan itu saya temukan dari mahasiswa saya waktu mata kuliah bioteknologi. Dia cerita di kampungnya tuh orang obat batu ginjal, karang itu direbus saja. Saya bilang, coba tengok bawa karangnya. Di mana? Di Anambas, Pak. Anambas ya. Berarti memang kearifan lokal kita karang itu ada zat yang betul, Pak, bisa menyembuhkan batu ginjal. Jadi mengubah paradigma berpikir bahwa yang obat batu ginjal itu hanya kumis kucing. Ya, di laut ada. Di laut ada karang itu ya. Hebat. Itu tak salah satu ya, dikumpul-kumpul bahan seperti itu. Jadi setelah menetap di sini, lalu bagaimana proses karirnya di sini, sebagai kampus yang baru, sampai berkembang Anda sampai sekarang jabatannya sudah jadi
Jadi apa sekarang ini? Iya Pak, sekarang saya Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian dan Penjaminan Mutu. Ya awalnya memang saya di jurusan waktu tahun 2009 masuk di jurusan Ilmu Kelautan. Waktu itu saya masih berapa tahun tuh masih jadi dosen di jurusan itu? 4 tahun Pak. Dan 2013 Alhamdulillah saya menjadi Wakil Dekan 1 dalam bidang akademik. Nah, mulailah saya bisa mewarnai kampus sesuai dengan pemikiran-pemikiran saya selama ini, karena kan memang beda Pak. Kalau kita sendiri, kita buat sendiri. Kalau kita mulai memimpin, kita bisa berbuat untuk teman-teman lebih banyak lagi kan. Naik lagi jadi kepala lab riset, naik lagi jadi sekretaris. Anda kalau begitu ya, 2009 sampai sekarang kan cuma baru 11 tahun, 10 tahun lebih saja. Dari dosen Anda sudah sampai ke kepala ya. Nah, alhamdulillah Pak, dipercaya mungkin. Tapi dipercaya, tapi kan prestasi Anda capai juga, bukan dikasih seperti itu. Dan Anda menemukan karir Anda di lautan ini luar biasa dalam pengembangan seperti itu. Jadi sekarang sebagai kepala lembaga penelitian dan pengembangan itu, apa program besar Anda? Ya, program besar saya itu bersama Pak Rektor dan teman-teman sesuai visi misi umrah yang terbaru Pak ya. Jadi kan memang wawasan kemaritiman ini ingin kita lebih tonjolkan. Makanya kan umrah ini pengen memberikan inovasi maritim untuk Kepri. Jadi memang merubah cara pandang maritim yang selama ini parsial, berubah-ubah. Bahkan mungkin di kalangan mahasiswa dan di internal sendiri pun mungkin masih sepotong-sepotong bahwa cara maritim itu apa gitu. Bahkan masih memisahkan darat dan laut, bagi-bagi hanya pelayaran saja dan macam-macam. Padahal semua fakultas di umrah walaupun belum ada pelayaran, tapi itu maritim. Kenapa? Maritim itu mencakup semua aspek kehidupan. Jadi kalau bisa dibilang daratan itu adalah jantungnya. Nah, paret-paret terkecil sampai sungai-sungai itu adalah urat nadinya, ya kan? Nah, mengalirkan darahnya, laut itulah tubuhnya. Jadi dari darat itu ke laut itu satu kesatuan. Ya kalau darahnya saja tak bergerak di situ dia mati ditimbun darah ya. Tapi ngomong-ngomong tentang kultur maritim dan kultur kontinen atau kultur agraris ini, sekarang lihat seberapa besar sih pengaruh kultur agraris? Masih belum katakan lagi umrah Anda itu semua visinya visi maritim semua kan? Tapi pengaruh agraris itu masih banyak, masih kuat terasa. Sehingga dalam membuat keputusan Anda agak sulit gitu seperti misalnya. Iya Pak, kalau saya mengukurnya dengan riset-riset. Jadi lebih gampangnya saya melihat riset-riset apa yang sudah dilakukan teman-teman sekarang. Risetnya sudah bergeser Pak. Jadi memang dulunya memang ya seperti biasanya, keguruan ya keguruan, ekonomi. Kalau sekarang semua sudah ada bau-bau maritim. Iya, semua maritim sudah masuk ke semua lini ya. Sudah masuk ke semua lini dan sudah mulai diterapkan pengabdiannya pun ke pesisir-pesisiran apa. Jadi itu membuat kita melihat bahwa ya sekarang maritim sudah mendarah daging di semua bidang ilmu kita. Sudah menjadi semacam bukan doktrin ya, doktrin di umrah itu bahwa semua ilmu cabang-cabang ilmu itu harus ada bau maritimnya. Betul, Pak. Jadi kalau sastra maritimnya, kalau bahasa maritimnya, kalau ilmu-ilmu lainnya harus berbasis kepada maritim. Bahkan FKIP yang disangka keguruan yang apa bentuk FKIP maritim, sampai teman-teman sudah menemukan ini Pak. Kalau dulu kita berhitung 1 apel, 2 apel, 3 apel, sekarang kita pakai 1 kapal, 2 kapal, 3 kapal. Bau maritim itu sampai masuk ke sana Pak. Ada semangat maritim ya. Kalau apel itu kita berkebun juga ya. Kultur agraris juga itu seperti itu. Mengubah pemikiran. Seberapa mudah mengubah itu? Tantangan memang Pak. Jadi merubah ini memang dari hampir mungkin 3 generasi kalau di umrah saya tengok Pak. Mulai dari generasi dosen saya yang pertama, gelombang kedua, sampai sekarang gelombang ketiga. Jadi memang semakin banyak yang muda-muda masuk di doktrin dengan visi misi maritim dan sebagainya, semakin banyak yang paham dan semakin banyak yang terikut. Karena yang dulu mungkin belum terikut, jadi terikut karena udah oh iya betul macam itu ya. Jadi memang kita butuh waktu. Ya, kan dia sekarang umrah dah 10 tahun lebih lah, 13 tahun ya Pak. Jadi 1 dekade itu memang tantangan yang cukup berat juga, tetapi tidak mustahil lah bagi kami karena di satu dekade ini kami memanen hasilnya dan insya Allah dekade berikutnya lagi mungkin sampai 10 tahun ke depan sudah mulai lebih wah lagi saya rasa. Artinya semangat kemaritiman, inovasi kemaritiman itu makin menemu. Ada semacam teman-teman di luar, katakanlah ada semacam jaringan pertemanan dengan universitas katakanlah di
Maluku, di mana-mana di Indonesia yang sama maritim, ada semacam networking seperti itu. Ada, Pak. Untuk membangun katakanlah membangun karir, membangun semangat kebersamaan. Ya, sudah ada, dan juga nanti dengan universitas yang memang di daerah kepulauan, karena kan nanti ada provinsi undang-undang provinsi kepulauan dan kita berharap itu ada, dan kampus-kampusnya juga ke sana. Bahkan di internasional pun kita ikut persatuan, ada IMARES. Nanti kepinginnya juga dengan IAMU. Jadi Maritime University itu memang ada asosiasinya di dunia, Pak. Jadi itu bukan barang baru. Bukan barang baru. Di dunia sudah barang baru. Ada. Kita saja mungkin kita aja baru tahu. baru mencoba merealisasi. Saya kira 5 tahun terakhir ini yang menjadikan maritim sebagai fokus pembangunan nasional kita. Menjadikan salah satu poros maritim Indonesia menjadi poros maritim dunia itu kan baru belakangan ini. Dan memang menurut saya tantangan terbesar dari teman-teman di Umrah, baik itu dosennya maupun para pimpinan, adalah bagaimana semangat maritim itu tetap hidup ya, dan kemudian menemukan hal-hal baru, membangun bari. Dalam dua maritim itu nanti kita pada ini kita break dulu pada sesi yang pertama ini, dan 20 menit kita break dulu karena nanti kita masuk kedua. Nah kedua saya ingin nanti ngobrol ke sesi yang kedua ini tentang visi besar, itu kan masa-masa besar yang seharusnya sudah dilakukan. Apa saja yang Anda menemukan, apakah maritim ini tidak menjadi semacam handicap atau kesulitan mengembangkan teknologi yang sekarang ini? Karena teknologi yang sekarang ini kan basisnya tidak maritim, basisnya basis kontinen juga kan, seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa menjadi baik para pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi yang pertama ini, bincang-bincang santai kita dengan Pak Hengki, dan nanti kita bicara lagi pada sesi yang kedua tentang bagaimana pengembangan kemaritiman di umroh itu yang sekarang di bawah, karena Pak Hengki ini ternyata memegang sebuah lembaga pengembangan riset, artinya tumpuan hasil wajahnya umrah itu kadang di labor Anda, temuan Anda seperti tadi bagaimana menemukan obat sakit pinggang itu ternyata ada di Batu Karang, atau obat-obat yang lain semuanya itu. Nah itu mungkin di labor Anda lah, di tempat nanti kita bicara pada sisi yang kedua. Baik pemirsa sekalian, hai kita jumpa lagi pada sisi yang kedua.